Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta sejarah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Di video kali ini kita akan menyusuri jejak-jejak sejarah salah satu warisan sejarah Nusantara, yaitu Candi Gunung Gangsir. Namun sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tanda loncengnya agar supaya teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Sebuah candi berbentuk tambun berundak-undak dengan puncak berbentuk kubus berada di desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Lokasinya berjarak sekitar 18 km dari kota Pasuruan. Candi ini sebenarnya bernama Candi Kebon Candi. Namun karena letaknya di desa Gunung Gangsir, maka masyarakat setempat menyebutnya Candi Gunung Gangsir. Sedangkan nama Gunung Gangsir berasal dari mitos penduduk sekitar. Kata gunung diambil dari keberadaan bangunan candi ini pada masa lampau yang dilingkupi oleh gunung. Sedangkan kata gangsir dalam bahasa Jawa artinya menggali lubang di bawah permukaan tanah. Menurut keterangan penduduk, nama ini muncul ketika pada suatu saat ada seseorang yang berusaha menggangsir gunung ini untuk mencari benda-benda berharga di dalam bangunan candi ini. Maka dikenalah bangunan candi ini dengan nama Candi Gunung Gangsir. Bangunan Candi Gunung Gangsir diduga dibuat paling awal pada masa Empu Sindok hingga masa pemerintahan Raja Airlangga, yaitu sekitar abad ke-11 Masehi. Dilihat dari bentuk bangunan yang mempunyai kemiripan dengan Candi Pari, diduga Candi Gunung Gangsir adalah peninggalan Raja Hayam Wuruk sebagai wisesapura untuk pendarmaan neneknya, Gayatri Rajapatmi. Meskipun bentuk bangunan memiliki kemiripan dengan Candi Pari, namun terdapat perbedaan seperti perbedaan posisi pintu masuk. Jika pintu masuk pada Candi Pari berada di sisi sebelah barat, maka untuk Candi Gunung Gangsir ini memiliki pintu masuk di sebelah timur. Informasi kesejarahan Candi Gunung Gangsir diawali oleh H.I. Domis selaku residen Pasuruan yang telah mengunjungi candi pada tahun 1830. Berlanjut tahun 1840, seorang juru gambar H.N. Sibo juga mengunjungi candi tersebut, lalu membuat lukisan mengenai kondisi reruntuhan candi. Selain itu, ketertarikan lainnya juga dirasakan oleh J.L.A. Brandes selaku Ketua Komisi voor Ouderkundige Onderzoek op Java en Madura. Brandes mengunjungi reruntuhan candi tersebut pada tahun 1903 atas dasar kekaguman serta pandangannya yang mengatakan bahwa Candi Gunung Gangsir merupakan missing link. Candi Gunung Gangsir merupakan candi yang unik karena satu-satunya candi yang menggabungkan gaya arsitektur Jawa Timuran dengan ragam hias gaya Jawa Tengahan. Semenjak itulah kehadiran Candi Gunung Gangsir mengundang perhatian banyak peneliti. Menurut Brandes, Candi Gunung Gangsir dibangun pada abad ke-10 semasa Empu Sindok memerintah Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Brandes juga berpandangan bahwa candi ini merupakan candi tertua di Jawa Timur yang dibangun dari batu bata. Meskipun pendapat Brandes didukung oleh Krom, Mecklenpont, Volker, dan Gudes, argumen berbeda datang dari Permenshare dan Damerksy. Mereka meyakini bahwa Candi Gunung Gangsir berasal dari masa Kerajaan Majapahit
tepatnya abad ke-14. Pendapat berbeda lagi datang dari Mary J. Clark yang mengatakan bahwa candi ini mengalami restorasi pada masa kerajaan Singosari atau Majapahit. Akan tetapi, material seperti batu bata dan ornamen berasal dari masa yang lebih tua. Candi Gunung Gangsir ini merupakan satu-satunya candi yang menggunakan teknik cetak untuk menampilkan ragam hiasnya. Candi Gunung Gangsir memiliki kaki segi 4 dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter persegi. Tinggi bangunan candi diperkirakan mencapai sekitar 15-23 meter. Bangunan candi didirikan di atas kaki candi yang disanggah 2 umpa. Dena lantai dasar merupakan segi 4 dengan sebuah tonjolan pada sisi timur, berlawanan arah dengan keletakan tangga. Bangunan candi yang terbuat dari batu bata ini memiliki 4 lantai dengan 2 lantai dasar yang merupakan tubuh dan atap candi yang sebenarnya. Candi tersebut sangat kaya dengan relung-relung pelipit dan artefak yang dihiasi sangat indah. Panil-panil yang indah menampilkan hiasan yang berupa relief tokoh, bejana-bejana dengan motif bunga, pilaster, pepohonan, dan binatang yang dibuat dengan teknik cetakan. Seluruh permukaan candi ini dilapisi dengan plesteran stuko yang sama terdapat pada Candi Kalasan di Prambanan. Candi Gunung Gangsir masih berdiri megah, namun banyak bagian yang telah hancur. Konon, candi ini mengalami kerusakan berat pada zaman penjajahan Jepang. Banyak hiasan pada dinding candi yang diambil oleh tentara Jepang untuk membiayai perang. Setelah Jepang berlalu, penduduk melakukan perbaikan sekedarnya tanpa didasari dengan pengetahuan yang memadai tentang pemugaran candi. Di dalam tubuh candi terdapat ruangan yang cukup luas, diperkirakan mampu menampung sekitar 50 orang. Pintu masuk ke ruangan tersebut terletak di sebelah timur, berjarak sekitar 5 meter dari permukaan tanah. Bangunan candi menghadap ke arah timur dengan tangga naik sebagai akses menuju relung badan candi. Hiasan yang terbuat dari batu bata tersebut sangat halus, nyaris terlihat sebagai hasil cetakan bukan pahatan. Dena tubuh dan atap candi juga segi 4, tetapi pada bagian ini keempat sisi dinding tubuh candi memiliki sebuah bidang tonjolan yang ramping. Sedangkan bagian puncak candi telah hilang. Akibat kerusakan ini, bangunan Candi Gunung Gangsir tampak seperti bentuk piramida yang telah terpotong bagian atapnya. Mengenai fungsi Candi Gunung Gangsir tidak didapatkan informasi yang jelas. Masyarakat setempat mempunyai versi tersendiri mengenai tujuan pembangunan candi ini. Menurut masyarakat sekitar, Candi Gunung Gangsir dibangun sebagai penghormatan kepada Nyi Srigati yang dijuluki Mbok Rondo Dermo atau janda yang murah hati atas jasanya dalam membangun masyarakat pertanian di daerah itu. Langkah pelestarian telah dilakukan di Candi Gunung Gangsir, salah satunya kegiatan pemugaran. Pemugaran di Candi Gunung Gangsir berlangsung sejak tahun 2004 hingga tahun 2013 selama 9 tahap. Candi Gunung Gangsir yang memiliki luas lahan 2.500 meter persegi ditetapkan sebagai warisan cagar budaya tingkat provinsi pada tanggal 29 Februari tahun 2016 dengan surat penetapan bernomor 188-1-KPTS-013-2016. Bagaimana Sobat YouTube pecinta sejarah?
apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Candi Gunung Gangsir ini? Jika iya, segera agendakan diri untuk berkunjung ke tempat menarik ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Saklawase.